Persib hajar PSBS Biak dan kembali puncaki klasemen. Bojan Hodak beri komentar berkelas ini. Laga Persib Bandung kontra PSBS Biak semalam benar-benar bikin jantung deg-degan. Banyak yang mengira pertandingan akan berakhir tanpa gol, sampai akhirnya satu momen krusial mengubah segalanya. Sejak awal pertandingan, laga ini memang sudah diprediksi tidak akan berjalan mudah untuk Persib Bandung. PSBS Biak tampil disiplin dan berani menekan, membuat Persib harus bekerja ekstra keras untuk membongkar pertahanan lawan. Secara permainan, Persib cukup dominan dan mampu membangun serangan dengan baik dari lini belakang. Namun, saat memasuki area sepertiga akhir, penyelesaian masih menjadi pekerjaan rumah. Beberapa umpan silang dan umpan akhir belum tepat sasaran, sehingga peluang yang tercipta belum bisa dimaksimalkan. Ketika pertandingan seolah akan berakhir imbang, Persib akhirnya memecah kebuntuan di menit ke-88. Berginho tampil sebagai pahlawan lewat gol penentunya yang membuat stadion langsung bergemuruh. Gol tersebut memastikan kemenangan tipis 1-0 untuk Persib Bandung. Usai pertandingan, pelatih Persib Bojan Hodak mengatakan bahwa pertandingan ini tidak akan berjalan mudah, sebab dia tahu PSBS Biak sudah berbenah dan datang ke Bandung dengan lebih percaya diri. Meski begitu, Bojan mengatakan bahwa tujuan utamanya yakni meraih kemenangan, dan hal ini pun sudah dilakukan anak asuhnya dengan sangat baik. Saya sudah mengatakan sebelumnya bahwa ini akan menjadi pertandingan yang sulit. Hal terpenting adalah meraih 3 poin dan kembali mencatatkan clean sheet. Ya, yang terpenting kami berhasil meraih 3 poin dan sekarang bisa lebih fokus menghadapi pertandingan-pertandingan berikutnya, ungkap Bojan Hodak. Jelas, kemenangan ini menunjukkan kedewasaan permainan Persib. Meski belum tampil efektif di sepertiga akhir, tim tetap sabar, disiplin, dan mampu mengamankan clean sheet. Gol di menit akhir juga menjadi bukti mental kuat Persib dalam persaingan papan atas musim ini. Berkat kemenangan ini, Persib kembali memimpin klasemen sementara Super League 2025-2026 dengan 41 poin, hanya unggul tipis dari para pesaing terdekat. Lantas, bagaimana nih menurut kalian? Apa yang harus ditingkatkan Persib agar lebih tajam di laga selanjutnya? Coba tulis pendapatmu di kolom komentar ya. Kurzawa diperkenalkan Persib di hadapan puluhan ribu bobotoh. Sebagian fans dikejutkan dengan resminya Dion Marks. Siapa sangka, malam kemenangan Persib di GBLA kemarin bukan cuma tentang 3 poin. Sebab setelah pertandingan berakhir, Persib justru menghadirkan kejutan besar yang langsung bikin stadion dan media sosial heboh. Yaps, Persib Bandung akhirnya resmi mengumumkan Layvin Kurzawa sebagai pemain anyar pada bursa transfer paruh musim Super League 2025-2026. Bek asal Prancis tersebut diperkenalkan secara langsung di Stadion Gelora Bandung Lautan Api, tepat setelah laga kontra PSBS Biak. Nama Kurzawa jelas bukan pemain biasa. Pengalamannya membela klub-klub top Eropa seperti PSG, AS Monaco, hingga Fulham menjadi bukti kualitasnya. Bahkan, ia juga pernah menjadi bagian penting timnas Prancis, sehingga kehadirannya langsung memberi dimensi baru di lini belakang Persib. Jelas, momen kemunculan Kurzawa di GBLA pun sukses membuat publik terkejut. Namun, ternyata kejutan Persib belum berhenti di situ. Tanpa rumor dan tanpa bocoran sebelumnya, Persib kembali memperkenalkan Dion Marks sebagai rekrutan anyar. Bek muda berusia 20 tahun ini benar-benar datang tanpa aba-aba, membuat banyak penggemar sepak bola tanah air tak percaya. Sebagai pemain yang baru saja dinaturalisasi, sebagian pihak berharap Dion tetap melanjutkan kariernya di Eropa. Namun keputusan sudah diambil, Dion memilih Persib Bandung sebagai klub barunya. Tentu saja, masuknya Kurzawa dan Dion Marks menunjukkan keseriusan Persib menghadapi sisa musim ini. Kurzawa membawa pengalaman dan ketenangan, sementara Dion menghadirkan tenaga muda dan potensi jangka panjang. Kombinasi keduanya bisa menjadi kunci penting Persib, baik di kompetisi domestik maupun di AFC Champions League 2. Lantas, bagaimana nih tanggapan para bobotoh online? Coba tulis pendapatmu di kolom komentar ya.
Boyan Hodak ungkap alasan Persib tak jor-joran di bursa transfer seperti para rival. Klub kebanggaan Bobotoh, Persib Bandung, memilih bersikap tenang di bursa transfer paruh musim Super League 2025-2026. Hingga mendekati penutupan jendela transfer akhir Januari, Maung Bandung tak seperti tim lain yang mendatangkan banyak pemain, bahkan hingga 3-4 pemain. Di tengah sorotan publik dan tuntutan Bobotoh untuk menambah amunisi, pelatih Persib Boyan Hodak akhirnya angkat bicara. Ia menegaskan keputusan tidak jor-joran merekrut pemain baru bukan tanpa alasan, melainkan bagian dari strategi menjaga keseimbangan tim. Pelatih asal Kroasia itu mencontohkan, kebijakan transfer minim pemain baru sudah menjadi pola Persib dalam beberapa musim terakhir. Bahkan pada musim lalu, Persib hanya melakukan 1 pergantian pemain saja. Oleh karena itu bagi Boyan, mendatangkan banyak pemain baru di paruh musim ini bukan hal yang jadi prioritas klub. Sebaliknya, jika hal itu dilakukan, ia menyebut akan ada masalah baru di ruang ganti. Alih-alih menambah banyak wajah baru, Persib justru melepas 2 pemain di paruh musim ini. Rezaldi Hehanussa dan Hamra Hehanussa telah dipinjamkan ke Persik Kediri demi mendapatkan menit bermain lebih banyak. Selain pertimbangan teknis dan harmonisasi tim, Boyan menyinggung faktor finansial sebagai aspek penting yang tak bisa diabaikan dalam kebijakan transfer. Banyak yang menanyakan kepada saya, kenapa Persib tidak mendatangkan banyak pemain? 2 musim lalu, kami hanya membawa Kevin Mendoza dan Stefano Beltrame. Lalu pada musim lalu, kami hanya melakukan 1 perubahan, Girvane Castanear. Jadi saya tidak mengerti, apalagi kami sekarang berada di papan atas, kenapa harus merekrut 5 atau 6 pemain? Karena itu malah bisa menimbulkan masalah di ruang ganti. Kami juga harus mengikuti anggaran, gaji tepat waktu. Kami harus mengikuti anggaran, dan semua akan baik-baik saja, ungkap Boyan Hodak. Timnas Indonesia dinahkodai pelatih baru, Sadil Ramdhani akui punya misi khusus untuk John Herdman. Pemain Persib Bandung, Sadil Ramdhani, menyampaikan harapan besarnya dengan kehadiran John Herdman sebagai pelatih kepala Timnas Indonesia yang baru. Sadil berharap John Herdman bisa memanggilnya untuk gabung ke skuad Timnas Indonesia. Yaps, Sadil mengaku senang karena John Herdman mau bekerja lebih ekstra dalam membangun skuad Timnas Indonesia. Dengan menetap di Indonesia untuk sementara waktu, Sadil menilai ini akan meringankan tugas John Herdman. Kehadiran John Herdman juga disebut Sadil seakan menjadi harapan baru bagi sepak bola Indonesia ke depan. Sebab, jika dilihat berdasarkan pencapaiannya, John Herdman merupakan pelatih yang terbiasa membangun sebuah skuad untuk menjadi lebih berkualitas. Harapan saya tentu dia nyaman untuk tinggal di Indonesia, itu yang pertama. Banyak dukungan dari masyarakat Indonesia untuk program dia ke depannya bagaimana Timnas Indonesia ini bisa lebih berkembang dan maju. Semoga sukses untuk di awal kedatangannya di Indonesia dan di akhir dia tetap berada di sini, ungkap Sadil Ramdhani. Sadil pun mengungkapkan hadirnya John Herdman juga membuka peluang bagi semua pesepak bola dalam negeri untuk menembus skuad Indonesia. Bahkan ia pun rindu berseragam merah putih karena sebelumnya sempat tersisihkan. Ia juga sangat bertekad untuk menunjukkan kemampuannya kepada John Herdman di setiap kesempatan bersama Persib. Sadil pun siap bersaing dengan siapapun demi kembali mendapatkan tempat di skuad utama di tim Garuda. Kami sebagai pemain Indonesia tentu rindu untuk bermain di Timnas Indonesia. Siapa yang tidak ingin membela Timnas Indonesia? Semua pasti ingin. Selalu ingin membuktikan diri bahwa kami itu bisa juga untuk bersaing di Timnas Indonesia. Jelas Sadil Ramdhani. Hadapi Ratchaburi di babak 16 besar, Barros sangat optimis dan tegaskan Persib harus lebih siap. Pemain asing milik Persib Bandung, William Barros, mengaku sangat antusias untuk menjalani laga melawan Ratchaburi FC pada babak 16 besar AFC Champions League 2 2025-2026. Barros sangat bertekad bisa membawa timnya melangkah lebih jauh di fase knockout ini.
Meski begitu, pria asal Brazil tersebut tidak mau terlalu jemawa dengan raihan Persib yang mampu menembus fase knockout ACL2. Tahu Persib bakal menghadapi rintangan yang lebih sulit lagi di babak 16 besar, pemain bernomor punggung 94 ini tetap percaya dengan kemampuan semua rekan timnya. Meski begitu, Barros menegaskan, persiapan menuju laga tersebut terus dilakukan sangat matang. Lawan di babak 16 besar ini tentunya mereka adalah tim-tim yang juga memiliki kualitas baik. Tapi kita harus lebih siap lagi dari sebelumnya. Kami harus lebih kerja keras lagi. Tim terus menunjukkan performa yang baik. Kami harus menjaga itu semua, ungkap William Barros. Lantas bagaimana nih tanggapan kalian? Coba tulis pendapatmu di kolom komentar ya. With a purpose, all the energy around me felt nervous, scared I would pop out fast to the surface. Had to cut it off before you made me worthless. Torn apart, I've been torn and scarred. I had a given art, but now I'm thinking smart. I'm keeping up my guard, I'm hiding every card. I roll a flush of love, you never know what's hard. With a back to the mat.